gemeter. Ingat lagu ini, ingat waktu pertama kali Pak Alam lagi PDKT sama saya diajak konser Kahitna. Di situ saya merasa gini, wih, Omi kira iso gombal juga. Waktu PDKT saya manggilnya Om, saya pikir gini, ini pasti gara-gara temennya Om Dwi yang bilang gini, kamu kalau PDKT sama anak mahasiswa, kamu harus ngajak dia ke konser. Jadi supaya mungkin saya menerima cintanya Pak Alam, saya dirayu-rayu di konser Kahitna gitu. Jadi hati saya tuh langsung meleleh rasanya. Oke, perkenalkan nama saya Iwet. Saya tadi melihat dua sahabat saya, Mbak Tanti sama Mbak Yuli. Saya tadi bilang sama Pak Alam gini, dua orang ini mules, saya hebat kayak gitu. Gimana nggak mules yo? Saya mengenal bisnis ini 3,5 tahun yang lalu. Waktu itu keadaan kami 11-12 sama seperti Mas Barus dan Mbak Tanti, lagi jatuh jiwa dan raga. Ya, kalau Mbak Tanti sama Mas Barus kan cuma keuangannya, tapi kami waktu itu psikis kami juga lagi jatuh. Waktu itu Pak Alam bilang gini, nih kita diajak ketemuan sama Mas Iqbal. Opo maneh? Aku gak mau Mas kalau MLM. Enggak, dia janji, ini bukan MLM. Ya wes kita ketemuan, sekalian kita jalan-jalan refreshing. Ya wes, karena emang pada saat itu kami lagi mencari sesuatu untuk bisnis, di mana bisnis ini bisa menjadi solusi keuangan kami. Nah, pada hari yang ditentukan kami ketemu. Nah, di situ saya kaget, saya ketemu sama Mas Jenik, temen lama kami di perusahaan MLM lama, 4 tahun tidak ketemu. Mas Jenik gimana kabarnya, bla 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 bla. Anda tahu Mas Jenik lagi ngapain saat itu? Lagi main game, ya seperti biasa. Nah, saat itu temannya Pak Alam, dia mempersertakan kami bisnis. Wah, Anda tahu saya nih kalau udah nggak seneng, muka saya udah lain. Aduh toh bener loh, MLM toh Mas. Oh, mendingan gitu kita nonton bioskop Mas. Terus akhirnya Pak Alam bilang, Pak mohon maaf, saya kalau MLM saya tidak berminat. Karena di perusahaan yang sebelumnya saya berjanji bahwa itu adalah MLM terakhir saya. Terus akhirnya untungnya temannya Pak Alam itu dia mau menerima. Akhirnya kita menyampaikan pandangan ke Mas Jenik. Mas Jenik lagi bisnis apa? Nah ini kesalahannya, Mas Jenik lagi bisnis apa? Langsung Mas Jenik cerita tentang Allian. Mas Jenik cerita tentang Allian. Saya melihat bahwa wow, ini sepertinya bisnis yang saya cari. Gitu. Terus saya bilang sama Mas Alam, Mas, kayaknya ini bagus ya Mas yo, kayaknya gampang ya. Yo, nah akhirnya kami pulang. Sebenarnya pada saat itu kami bisa saja ketika kami menolak teman kami yang menamar MLM, kami bisa saja langsung pergi atau melakukan kegiatan lain. Tapi kami membuat keputusan kecil bahwa kami akan mendengarkan presentasi bisnis dari Mas Jenik. Karena emang kami lagi mencari-cari. Setelah sampai di rumah, saya sama Pak Alam ngomong gini, Mas kok kayaknya bagus yo Mas yo, yang tadi yang dipresentasikan sama Mas Jenik. Iya. Tapi saya ini nggak paham Mas, soalnya bahasanya Mas Jenik itu terlalu tinggi, benar-benar nggak paham. Terus, ayo Mas kita ketemu lagi. Kita telepon Mas Jenik di mana kita janjian. Di situ berulang-ulang kali kami ketemu Mas Jenik untuk pemantapan tentang apa itu asuransi, tentang ini, tentang itu. Sampai di rumah sama. Saya bilang, Mas, aku gak ngerti ya apa yang ngomong Mas Jenik. Coba Mas, dijelaskan dalam bahasa yang sederhana, yang menurut Mas tahu. Nah itu ya hebatnya suamiku ya, dia tuh bisa menyederhanakan dari kalimat rumit menjadi sederhana. Nah itu salah satunya membuat saya tuh cinta dan jatuh cinta terus menerus. Nah, di situ saya akhirnya mengambil keputusan kecil. Saya bilang, oke Mas, saya akan mendukung dan terlibat di dalam bisnis ini. Kenapa saya terlibat? Saya bilang begini sama Mas Jenik. Mas Jenik, kenapa saya mau menjalankan bisnis ini? Satu hal, yang pertama adalah saya mau menyelesaikan hutang-hutang kami. Gitu. Karena benar-benar kami ini benar-benar habis-habisan minus di bawah minus. Dimana kalau minus hanya
masalah keuangan itu gampang kami cari, semangat kami gampang, tapi ini semangat kami lagi minus. Karena pada saat kami ketemu bisnis ini, kami baru saja berduka. Sebulan sebelumnya kami kehilangan anak kami, 10 tahun kami menanti, ternyata Allah hanya menitipkan kami selama 2 bulan. Yang membuat saya sedih adalah hanya 2 bulan kami dititipkan, dan aset-aset yang kami kumpulkan bertahun-tahun itu pindah tangan ke rumah sakit. Sebenarnya bukan masalah asetnya, aset kita pindah tangan kan nggak apa-apa, asal ini selamat. Ya mungkin itu ada hikmah di balik sebuah kejadian atau musibah. Yang kedua adalah saya merasa bisnis ini simpel, sangat sederhana. Yang membuat saya pertama kali tertarik adalah Mas Jenik bilang gini loh Mbak Iwet, kalau Mbak Iwet closing, sekali closing nasabah, Mbak Iwet akan dibayar 5 tahun. Oh yang benar Mas Jenik, emang perusahaan tidak rugi kalau bayar saya 5 tahun? Enggak Mbak Iwet, akan seperti ini. Nah itu yang dijelaskan oleh Mas Jenik. Terus yang ketiga, karena saya seorang sanguin yang senangnya jalan-jalan, saya senang di sini adalah trip ke luar negeri. Saya sempat tanya Mas Jenik, Mbak Iwet kalau mencapai BP, Mbak Iwet bisa trip-trip ke luar negeri. Hah? Yang benar, emang berapa BP? Dulu awal kami join itu 12,5 juta. Hah 12,5 juta? Wih gampang sekali. Mas Jenik tahu nggak? Dulu saya ke Taiwan itu butuh omset 4 miliar dan itu kami nggak pernah ada di rumah. Wah ini sesuatu yang saya cari karena saya senang jalan-jalan ke luar negeri, dan enaknya apa? Di sini bisa dapat trip bersama pasangan. Misalnya 12,5 juta, kita pengen sama pasangan, kita kalikan aja supaya 2 kali untuk dapat trip. Kita ngumpul nang rene. Oh benro, oh ngene rasane udan salju ibrek, ya Allah. Wong desa. Oke, I love you full. Apa yang mau kamu ngomong sama teman-teman? Nggak ada, senangnya dapat hujan salju di Korea. Senang. Arjuna, Hubi, kita harus nanti sama-sama ya. Nanti kita jalan-jalan di Taiwan dan di Malaysia dan Turki. Dan di antara semua keputusan kecil yang saya buat, ada satu hal yang kenapa saya benar-benar mendukung suami saya jalan di Alian. Karena saya melihat secercah harapan di muka suami saya. Saya merasa bahwa bisnis ini yang suami saya cari. Bisnis ini yang dulu pernah hilang. Karena saya melihat bahwa passionnya atau gairahnya suami saya di bisnis jaringan seperti ini. Dan saya baru ketemu waktu di Alian. Untuk menjaga passion suami saya, istilah passion itu seperti api, supaya api ini tidak padam. Saya bilang sama Mas Salam gini, Mas, gimana kalau karena rumah, kendaraan semua udah kami jual dan kami harus kontrak. Saya bilang, Mas, gimana kalau kita kontrak di rumah Mas Jenik? Saya bilang, saya butuh Mas Jenik untuk menyemangati Mas. Kalau saya sendiri, jujur saya nggak mampu karena kita sama-sama berduka. Nah, saya butuh Mas Jenik untuk menyemangati saya sama menyemangati Pak Alam. Di situ tiap malam saya bersyukur sama Mas Jenik mau menemani kami pada masa-masa susah. Ya, benar-benar saat itu benar-benar hidup yang sangat susah. Awalnya saya kira hanya dengan saya mendukung saja, Pak, itu sudah cukup bagi Pak Alam. Ternyata Pak Alam tuh bukan tipe yang seperti itu. Pak Alam itu butuh seorang istri yang mendukung dan terlibat untuk menetapkan langkahnya agar hasilnya lebih bagus. Jadi Pak Alam tuh butuh saya terlibat. Dulu saya mikir, untuk apa saya terlibat, ya wes dukung aja lah, nggak apa-apa gitu. Kan Mas kepala keluarga, ya Mas kan bisa aja memutuskan ini jalan sendiri-sendiri kan bisa. Gitu. Tapi itu tidak, Pak Alam lebih senang saya terlibat, bantu presentasi, bantu follow up, terus bantu juga mengenalkan teman-temannya, daripada saya hanya mendukung terus duduk manis di rumah sambil nonton drama Korea. Pak Alam bilang, ayo terlibat gitu. Itu hasilnya lebih bagus. Oke, akhirnya saya terlibat. Tapi seperti kayak Mbak Tanti bilang bahwa kami para istri punya cara sendiri dalam melibatkan diri kami di bisnis ini. Nah, selama perjalanan terkadang saya merasa bahwa benar nggak sih bisnis ini tuh buat saya? Benar nggak sih bisnis ini tuh penting? Benar nggak sih saya ini lebih penting daripada bisnis ini? Pernah nggak misalnya ibu-ibu yang di sini sering ditinggal
suaminya presentasi merasa seperti itu, seperti merasa suami saya ini mementingkan bisnisnya daripada saya. Saya sering merasa seperti itu. Ya maklum ya kan, istri kan juga manusia. Tapi Pak Alam melakukan trik-trik kecil atau sesuatu yang membuat saya smelting lagi, meleleh lagi hati saya bahwa benar, saya ini penting buat Pak Alam. Yang Pak Alam lakukan perhatian-perhatian kecil. Misalnya Pak Alam itu selalu meng-SMS saya. Kalau misalnya sudah sampai tempat tujuan, dia ketemu siapapun, dia pasti mengabari. Nah, di situ saya merasa, oh iya ya, berarti saya ini penting buat Pak Alam. Oh iya ya, berarti saya ini ya dibutuhkan sama dia. Terus yang saya suka adalah ketika dia pergi, pamitan, dia selalu memeluk. Saya ini adalah tipe istri yang suka dipeluk. Gitu. Jadi supaya menghangatkan istilahnya, emosi saya tidak meluap-luap, Pak Alam selalu cara memeluk. Hani, aku berangkat ya, doakan sukses. Berarti Pak Alam butuh doa saya ini ya. Oke. Hadiah-hadiah kecil. Hadiah di sini bukan berupa materi ya, karena waktu itu kami tidak ada uang. Pak Alam bilang waktu pertama kali pengen jadi BP, Pak Alam yang ini, Hani, BP ini saya persembahkan buat kamu. Kamu yang selama ini mendampingiku, apa Mas Aldi? Kamu yang selama ini mendampingiku, naik turunnya kehidupan, kita kali ini jatuh lagi, BP ini saya persembahkan buat kamu. Hati istri mana yang tidak smelting, meleleh suaminya seperti itu. Terus selain itu juga Pak Alam sering mengajak saya membuat goal-goal kecil. Pak Alam tahu saya paling senang jalan-jalan. Nah, setiap kali Pak Alam ketemu Pak Jenik, Mas mau kemana? Mau ketemu Pak Jenik, aku ikut ya. Karena aku tahu Pak Alam kalau ketemu Pak Jenik salah satunya bahas trip. Nah, itu yang membuat saya semangat gitu. Sampai di rumah, ya apa Mas caranya supaya kita ngejar trip. Nah, kita punya set goal, kita lakukan, terus apa Mas yang bisa saya bantu supaya kita bisa jalan-jalan berdua, supaya anak-anak ini bisa diajak. Di balik kesuksesan laki-laki ada doa dari seorang perempuan.